Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan mungkin sudah masuk malam untuk waktu Australia dan sekitarnya. Kita bisa belajar bersama membaca buku Al-Wabilus Sayyib. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tentang keutamaan sifat dermawan dan celaan bagi sifat pelit sehingga orang itu berat untuk bersedekah. Pada pertemuan terakhir yang kita bahas, Ibnu Qayyim menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Warawal Bukhari hadzal haditsa fi kitabiz zakah. Bukhari membawakan sebuah hadis dalam kitabuz zakah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan membandingkan permisalan antara orang bakhil dengan orang yang rajin berinfak. Beliau mengatakan matsalul bakhili wal munfik. Perumpamaan antara orang yang bakhil dengan orang yang rajin berinfak. Kama thali rajulaini alaihima jubbatani min hadid. Seperti dua orang yang mereka memakai dua baju yang terbuat dari besi. Min sudiyihima ila tarakihima. Baju besi dari mulai bawah ya, dari mulai atas perut ini namanya sudiye. Daerah sudi adalah daerah atas perut, di bawah tetek. Ila tarakihima, sampai ke lehernya. Wa ammal munfiku fala yunfiku illa sabagat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu. Orang yang berinfak, setiap kali dia berinfak, maka akan semakin melonggar baju besi itu. Sampai tangannya, jari-jarinya itu bisa masuk ke dalamnya. Wa ta'fu atharuhu, dan bekasnya hilang. Wa ammal bakhilu fala yuridu ayyunfika syai'an illa laziqat kulla halaqatin makanaha. Sementara orang yang bakhil, maka setiap kali dia berinfak, baju besi itu semakin merapat sampai nempel di badannya. Fahuwa yuwasi'uha wa la yattasi'. Dia berusaha untuk meluaskan, untuk melonggarkan baju besi itu, wala tattasi', namun baju besi itu tidak bisa longgar. Tayyib. Nanti beliau Ibnu Qayyim rahimahullah akan menjelaskan makna dari permisalan ini. Wa ruwiya an Abi Burdah an abihi, dan diriwayatkan oleh Abu Burdah dari ayahnya. Ayahnya Abu Burdah adalah Abu Musa al-Ash'ari. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqatun. Setiap muslim wajib untuk bersedekah. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, faman lam yajid. Ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak menjumpai sesuatu untuk disedekahkan? Qala, sabda Nabi SAW, ya'malu biyadihi. Dia bisa bekerja dengan tangannya. Dia bisa membantu orang lain dengan jasanya. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Dia bisa bekerja untuk memberikan manfaat bagi dirinya dan bersedekah untuk orang lain. Qalu, para sahabat bertanya, fa illam yanjid, kalau dia tidak bisa melakukan seperti itu. Qala, jawab Nabi SAW, yu'inu dzal hajatil malhuf, membantu orang yang sangat membutuhkan. Qalu fa illam yajid,
Lalu bagaimana kalau dia tidak menjumpai seperti itu? Qala falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarri fa innaha lahu shadaqah. Hendaknya dia melakukan yang ma'ruf dan jangan sampai mengganggu orang lain, memberikan dampak buruk kepada orang lain, maka itu sudah bisa menjadi sedekah baginya. Nah, Nabi SAW menekankan agar seluruh umatnya bersedekah sebisa apapun yang bisa dia berikan untuk orang lain. Dan itu menunjukkan bentuk kemanfaatan yang dimiliki oleh seorang muslim. Coba kita lihat footnote yang ketiga. Ya. Hadisnya atau footnote 2 ya di sini. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah. Walamma kana al-bakhilu mahbusan, lalu kata Ibnu Qayyim. Karena orang yang bakhil itu tertahan anil ihsan, untuk berbuat baik. Mamnu'an anil birri wal khair, dia terhalangi untuk melakukan kebaikan. Kana jazauhu min jinsi amalihi, balasannya sejenis dengan amalnya. Orang bakhil itu dayiqus sadr, dadanya sempit. Mamnu'un minal insyirah, dia terhalangi mendapatkan kelapangan dada. Dayiqul atan, ruangannya sempit. Saghirun nafsi, jiwanya kecil. Qalilul farah, jarang mendapatkan kebahagiaan. Kathirul hammi wal ghammi wal hazan, sering bingung dan sedih. La yakadu tuqda lahu hajatun, jarang sekali kebutuhannya itu tertunaikan. Wala yu'anu ala matlubin, dan jarang sekali dia tertolong untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu digambarkan oleh Ibnu Qayyim, fahuwa karajulin alaihi jubbatun min hadid, seperti orang yang memakai baju besi tadi. Qad jumi'at yadahu ila unuqih, dia telah mengumpulkan seluruh tangannya, seluruh jari-jarinya ke lehernya. Bihaitsu la yatamakkanu min ikhrajiha wala harakatiha, di mana dia tidak mampu untuk mengeluarkan badannya dari baju besi itu dan tidak mampu untuk menggerakkannya. Wa kullama arada ikhrajaha, setiap kali dia ingin mengeluarkannya, au tawsi'atil kal jubbah, atau mau meluaskan jubah itu, lazimat kulla halaqatin min hilakiha maudi'aha, baju besi itu semakin merapat sehingga sangat nempel dengan badannya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim seperti yang tadi kita baca. Wa hakadzal bakhil, maka seperti itu pula orang yang bakhil. Setiap kali dia mau bersedekah, ditahan oleh bakhilnya. Setiap kali dia mau mengeluarkan uang, mikirnya panjang. Wah, saya kan masih butuh ini. Ditahan oleh bakhilnya. Dia ditahan oleh bakhilnya. Fayabqa qalbuhu fi sijnihi kama huwa, maka hatinya tertahan dalam penjara bakhilnya sebagaimana kondisi sebelumnya, sehingga dia tidak bisa memberikan apapun. Wal mutasaddiqu, sementara orang yang sedekah, kullama tasaddaqa bisadaqatin, setiap kali dia mengeluarkan sedekah, insyaraha laha qalbuhu, hatinya itu lapang. Wanfasaha biha sadruhu, dadanya menjadi lapang. Fahuwa bimanzilati tisa'i tilkal jubbah alaih, sebagaimana orang ini bisa membuka dan melonggarkan jubah itu ketika dia pakai. Fakullama tasaddaqa ittasa'a wanfasaha, setiap kali dia bersedekah, maka jubah itu semakin melonggar. Wansyaraha, dan semakin lapang. Wa qawiya farhuhu wa azuma sururuhu, sehingga dia semakin bahagia dan semakin senang. Dan itu karakter orang yang rajin bersedekah. Orang yang dermawan, lumo, royal, ketika dia ngasih sedekah itu bahagia. Ketika dia menyumbang, ketika dia infak, ketika dia wakaf, ketika dia bayar zakat, dia merasa senang dan bahagia. Kenapa? Karena karakternya adalah karakter orang yang royal, orang yang dermawan.
Digambarkan oleh Nabi SAW layaknya orang yang memakai baju besi yang sempit, kemudian dia berusaha untuk melapangkannya, lalu baju besi itu menjadi longgar. Sampai jari-jarinya bisa dimasukkan. Insyaraha sadru, maka dadanya menjadi lapang dengan sedekah yang dia keluarkan. Sebaliknya, orang yang bakhil digambarkan oleh Nabi SAW seperti orang yang pakai baju besi. Setiap kali dia berusaha untuk menariknya, justru baju besi itu semakin kuat, merekat, sehingga sampai membekas ke badannya. Dan itu adalah sifat bakhil yang menahannya untuk mengeluarkan sedekah. Sehingga orang ini misalnya melihat ada orang yang membutuhkan, dia mau keluarkan, maju mundur, nanti pertimbangannya banyak. Bakhil menahan dia. Sifat bakhil itu menahan dia sehingga dia nggak jadi mengeluarkan hartanya. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, walau lam yakun fis sadaqati illa hadhil faidah. Andaikan dalam amal sedekah itu tidak ada manfaat selain manfaat ini, yaitu melapangkan dada, membuat hati menjadi semakin senang, membuat hati menjadi semakin bahagia. Andaikan tidak ada manfaat sedekah illa hadhil faidah wahdaha, selain hanya satu manfaat ini saja, lakanal abdu haqiqan bil istikthari minha wal mubadarati ilaiha. Maka sudah selayaknya seorang hamba itu memperbanyak sedekah dan bersegera untuk sedekah. Karena manfaatnya adalah bisa melapangkan dada, membuat hatinya semakin luas, dia merasa senang, dan bisa membuat orang jadi bahagia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut di surat Al-Hasyr dan juga di surat At-Taghabun dengan redaksi yang sama. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi oleh Allah, barang siapa yang dilindungi dari sifat syuhha nafsi, dari sifat pelit yang ada pada dirinya, dari sifat jiwa yang pelit. Siapa yang dilindungi dari sifat jiwa yang pelit, faulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini coba kita perhatikan, dia dilindungi dari sifat jiwa yang pelit dan disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang muflihun, orang yang beruntung. Karena ketika dia dilindungi dari pelitnya jiwa, maka pada saat dia memberikan sesuatu itu terasa ringan. Dia royal, dia ngasih dalam jumlah yang banyak, santai. Tidak merasa ketakutan kehilangan sesuatu. Faulaika humul muflihun, orang semacam ini akan bahagia. Dialah orang yang beruntung. Karena dadanya lapang, jiwanya tenang, dia bahagia, dia senang. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat. Wa kana Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini beliau ragu apakah sahabat Abdurrahman ataukah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Salah satu di antara sahabat ini, Ibnu Qayyim ragu apakah Abdurrahman bin Auf ataukah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang jelas salah satu di antara dua sahabat ini. Yatufu bil bait wa laysa lahu da'bun illa hadhihi da'wah. Beliau tawaf di Ka'bah dan tidak ada kalimat yang menjadi ucapan selama tawaf. Da'bun itu artinya kebiasaan. Tidak ada kalimat yang dibaca selama tawaf illa hadhihi da'wah, kecuali doa yang redaksinya berikut ini. Apa yang beliau ucapkan? Rabbi qini syuhha nafsi. Rabbi qini syuhha nafsi. Selama tawaf. Selain antara apa? Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Yang disyariatkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sisanya beliau membaca Rabbi qini syuhha nafsi, Rabbi qini syuhha nafsi, Rabbi qini syuhha nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari pelitnya jiwaku.
Ya Allah, lindungilah aku dari pelitnya jiwaku. Faqila lahu, akhirnya ada yang bertanya kepada beliau, Ama tad'u bi ghairi hadhihi da'wah? Kenapa enggak mengucapkan doa yang lain selain doa ini? Faqala, lalu beliau mengatakan, Idza wuqitu syuhha nafsi faqad aflahtu. Kalau aku dilindungi oleh Allah dari pelitnya jiwaku, berarti aku akan menjadi orang yang bahagia. Aku akan menjadi orang yang muflih, orang yang beruntung. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi dari pelitnya jiwanya, maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini cara para sahabat dalam berdoa. Sahabat itu ketika berdoa kepada Allah, pada waktu beliau menghendaki sesuatu, itu beliau gunakan teori ini ya. Satu kegiatan ibadah penuh untuk doa. Untuk doa tertentu. Sehingga tidak dibaca sepotong-sepotong. Tidak dibaca di bagian-bagian tertentu, tapi penuh. Sehingga ketika tawaf, dia yang dibaca cuma itu tok. Rabbikini syuhha nafsi, Rabbikini syuhha nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari pelitnya jiwaku. Ya Allah, lindungilah aku dari pelitnya jiwaku. Dibaca itu berulang-ulang. Ini salah satu di antara metode orang masa silam, metode sahabat, metode salaf. Dalam berdoa kepada Allah, mereka itu berdoa dengan cara menjadikan satu kegiatan ibadah penuh untuk membaca doa tertentu. Apakah hanya tawaf, Pak? Tidak. Anda bisa praktekkan dalam kegiatan yang lain, ibadah yang lain seperti sholat. Contohnya gimana, Pak? Misalnya, Anda punya keinginan apa? Oh, saya pingin biar ketika belajar itu bisa nyantol. Ya. Ketika belajar itu bisa ngerti dengan baik. Punya pemahaman yang bagus, hafalannya gampang. Baik. Buat sebuah redaksi doa. Misalnya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya, tambahkanlah ilmu untukku. Atau Anda minta misalnya, Ya Allah, berikanlah aku kekuatan hafalan. Ya Allah, aku minta A, minta B. Lalu kerjakan sholat. Penuh dalam sholat itu, Anda baca doa ini. Sujud pertama, baca doa itu. Sujud yang kedua, baca doa itu lagi. Sujud berikutnya, baca itu. Sampai tasyahud, begitu mau salam, baca itu lagi. Jadi, dijadikan kesempatan-kesempatan doa dalam satu sholat itu, penuh dengan doa yang tadi, penuh dengan bacaan doa yang tadi kita maksudkan. Untuk menunjukkan kesungguhan kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya doa itu tidak dibaca sekali gitu ya. Kemudian saya sudah berdoa kok. Ketika sholat dibaca cuma sekali. Tapi itu pun tidak begitu sungguh-sungguh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca cepat, tidak sungguh-sungguh, tidak begitu serius. Lain halnya kalau dalam situasi seorang anak baru kehilangan orang tuanya. Orang tuanya baru meninggal dunia. Rasa sedihnya masih kuat. Lalu dia berdoa dalam sholatnya dengan mengucapkan permohonan ampunan untuk orang tuanya. Sepanjang sholat dari awal sampai akhir, dia dari setiap titik-titik doa dalam sholat, dia selalu isi dengan doa itu. Menunjukkan kesungguhan dia. Waktu sujud pertama, ingat orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Karena pengaruh perasaannya masih kuat. Begitu lambat laun ketika sudah mulai sedikit lupa, akhirnya kekuatan doa itu semakin mengecil. Sehingga kadang doa itu hanya dibaca sambil lalu saja. Nah, kalau doa itu dibaca sambil lalu, nilai kekuatan mustajabnya menurun. Karena kekuatan doa itu tergantung dari kekuatan batin. Maka semakin kuat batin seorang hamba saat berdoa,
semakin peluang besar diijabai oleh Allah Ta'ala. Nah, salah satu di antara metode untuk menambah kekuatan batin saat doa adalah menghabiskan satu kegiatan ibadah untuk membaca doa tertentu. Menghabiskan satu kegiatan ibadah untuk membaca doa tertentu. Ya. Sehingga pada saat kita membaca ini, penuh dalam ibadah itu isinya adalah doa yang kita baca. Selanjutnya, Ibnu Qayyim memberikan penjelasan tentang perbedaan antara syuh dengan bakhil. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Lalu apa perbedaan antara syuh dengan bakhil? Wal farqu baina syuhi wal bukhli. Perbedaan antara sifat syuh dengan sifat bakhil. Kalau syuh itu syiddatul hirs ala syai'i wal ihfa fi talabihi wal istiqsa fi tahsilihi. Rakus untuk mendapatkan sesuatu, totalitas dalam mendapatkannya, istiqsa totalitas dalam, al-ikhfa fi talabihi semangat dalam mencarinya, dan totalitas dalam mendapatkannya. Sehingga ketika mencari itu tenanan, ya, serius, semangat, rakus, tamak untuk mendapatkan dunia. Wajash'an nafsi alaihi, dan nafsunya itu tamak untuk mendapatkannya. Ini syuh. Bahasa lainnya adalah, bahasa singkatnya kalau di tempat kita, tamak terhadap harta. Dia begitu tamak sehingga pada saat mencari itu semangat, ya. Pada saat mencari itu jangan sampai ada yang kurang. Dia ketakutan kalau ada yang hilang, karena semangat untuk mendapatkannya. Sementara bakhil bentuknya adalah man'u infaqihi ba'da husulihi. Tidak mau menginfakannya setelah mendapatkannya. Setelah dapat, dia pelit, gak mau mengeluarkannya. Wa hubbuhu wa imsakuhu, karena saking dia cintai dan dia tahan. Fa huwa syahihun qabla husulihi, bakhilun ba'da husulihi. Maka syahih, syuh itu sebelum dapat harta, bakhil setelah dapat harta. Sehingga orang yang bakhil itu senang pada hartanya. Dia suka menahan itu harta, dan dia tidak mau untuk mengeluarkannya. Itu bakhil. Sedangkan syahih, syuh, itu adalah orang yang semangat untuk mendapatkannya, tamak dalam mendapatkannya, ya, totalitas ketika mendapatkannya. Lalu kata beliau, fal bukhlu thamratus syuh. Sehingga dari definisi ini, maka bakhil adalah buah dari syuh. Bakhil itu buah dari syuh. Wasyuhu yad'u ilal bukhli, karena sifat syuh, tamak dalam mencari harta, itu akan menurunkan sifat bakhil. Asyuhu kaminun fin nafsi. Sifat syuh itu bertahan dalam jiwa. Sehingga siapa yang bakhil, faqad ata'a syuhahu, berarti dia mentaati sifat syuhnya. Orang yang bakhil gak mau mengeluarkan harta, gak mau berinfak, berarti dia mentaati, menuruti sifat syuh yang ada pada dirinya. Wa man lam yabkhal, sementara siapa yang tidak bakhil, faqad asa syuhahu. Kalau dia enggak bakhil, berarti dia telah mendurhakai sifat syuh yang ada pada hatinya. Mohon diperhatikan di sini, ya. Setiap manusia itu pasti punya sifat syuh. Makanya kata Ibnu Qayyim, asyuhu kaminun fin nafs. Sifat syuh itu menetap dalam batin, dalam hati. Cuman ada yang kuat, ada yang kecil pengaruhnya. Bakhil itu turunan dari syuh. Kalau orang itu bakhil, dia tidak mau mengeluarkan apa yang dia miliki, berarti dia menuruti sifat syuhnya. Tapi kalau orang itu royal, dia mau mengeluarkan hartanya, berarti dia mendurhakai sifat syuhnya. Wa wuqiya syarruhu
dan dia wa wuqiya syarrahu, dan dia dilindungi dari dari keburukan syuhnya. Dilindungi dari keburukan potensi syuh. Wa dzalika huwal muflih, dan itulah orang yang beruntung. Ketika orang itu tidak bakhil, dia royal, berarti dia dilindungi dari potensi kejahatan sifat apa? Syuh. Sifat syuh yang ada pada dirinya. Wa dzalika huwal muflih, dan itulah orang yang beruntung. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi dari sifat syuh yang ada pada hatinya, yaitu tamak, sifat ketamakan terhadap dunia, sayang, terlalu cinta kepada dunia, faulaika humul muflihun, maka itulah orang yang beruntung. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, orang yang sakhi dermawan. Ada dua kata yang mirip pengucapannya ya. Syahih, ini artinya orang yang bakhil, pelit. Kemudian sakhi, sakhiyun, sinya sin kecil, artinya orang yang dermawan, kebalikan dari syuh. Ada syahih, ada sakhi. Ada syahih, ada sakhi, pakai kha ya. Sakhiyun. Nah, syahihun. Was-sakhiyu qaribun minallah wa min khalqih. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan makhluknya, dekat dengan keluarganya, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sedangkan bakhil jauh dari Allah, jauh dari makhluknya, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Fajudur rajuli yuhabbibuhu ila adaddihi wa bukhluhu yubaghiduhu ila auladihi. Maka dermawannya seseorang bisa menyebabkan musuhnya menjadi cinta kepadanya. Sebaliknya bakhilnya seseorang bisa menyebabkan anaknya sendiri menjadi benci kepadanya. Padahal kan biasanya yang namanya anak itu membela orang tua. Dermawannya seseorang menyebabkan musuh senang kepadanya. Bakhilnya seseorang menyebabkan kekasih benci kepadanya. Anak ya, benci kepadanya. Termasuk juga bakhilnya suami kan menyebabkan istri benci kepada suaminya. Kama qila, sebagaimana ada perkataan seorang penyair. Wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu. Aib seseorang itu semakin nampak ditampakkan oleh bakhilnya. Aibnya seseorang itu ditampakkan oleh sifat bakhilnya. Wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu. Sebaliknya aib itu tertutupi dengan sifat dermawannya. Maka manusia yang dermawan, banyak ngasih, banyak memberi, aibnya akan ditutupi. Taghatta bi aswabis sakha'i. Karena itu tutupilah dirimu dengan pakaian dermawan. Fa innani ara kulla aibin fas-sakha'u ghita'uhu. Karena aku lihat setiap cacat, setiap aib itu bisa ditutupi dengan sifat as-sakha, dengan kedermawanan. Wa qarin idza qaranta hurran fa innama yazinu wa yuzri bil fata qurana'u. Coba bandingkan. Idza qaranta hurra, ketika kau membandingkan ada orang yang merdeka. Fa innama yazinu wa yuzri bil fata qurana'uhu. Dia itu terasa indah. Dia terlihat indah, terlihat bagus ketika ada banyak sekali budak yang mengelilinginya. Artinya apa? Berarti dia orang yang kaya dan dermawan.
Wa aqlil idza mastata'ta qawlan fa innahu idza qalla qaulul mar'i qalla khata'uhu. Tapi kalau kamu tidak bisa jadi dermawan, maka jangan banyak bicara. Karena ketika orang itu sedikit bicara, maka sedikit pula kesalahannya. Idza qalla malul mar'i qalla sadiquhu. Sebagaimana ketika harta seseorang itu sedikit, maka sedikit pula temannya. Wa daqat alaihi arduhu wa sama'uhu. Sehingga bumi dan langitnya menjadi sempit karena dia enggak punya teman. Ini sebuah syair yang menggambarkan tentang manfaat dari sebuah kedermawanan. Tapi syair ini wallahu alam asalnya dari mana kita tidak tahu ya. Kalau di sini disebutkan bait ini fil fadil lil mubarrad. Bait ini adalah disebutkan dalam kitab Al-Fadil karya Al-Mubarrad, seorang ahli bahasa. Duna nisbatin, tapi tidak menyebutkan nisbah kepada siapa. Dan ada beberapa orang masa silam yang menisbahkan bait ini kepada Yahya bin Akthum, sebagaimana disebutkan dalam Raudatul Uqala. Wa nusiba ilaihi tsalits wal akhir fi Zahrah. Dan 3 baris terakhir mulai ini ya ke bawah ini dinisbahkan kepada penulis kitab Az-Zahrah. Wallahu alam. Intinya karena saya tidak punya pengalaman dalam masalah syair-syair Arab ya. Kita hanya bisa membaca dan mengambil sedikit pelajaran darinya. Nah, kita lanjutkan. Wa haddus sakha. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang batasan dermawan. Dermawan itu kayak gimana sih? Dermawan adalah badlu ma yuhtaju ilaihi indal haja. Wa ayyusila dzalika ila mustahiqihi biqadri taqah. Batas dermawan itu adalah mengeluarkan apa yang dibutuhkan indal hajah, saat dibutuhkan. Mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkan indal hajah, saat dibutuhkan. Wa ayyusila dzalika ila mustahiqihi, dan menyampaikannya kepada yang berhak biqadri taqah, sesuai dengan kemampuan. Ada sebagian orang yang memberikan definisi tentang batasan dermawan. Tapi definisi ini dibantah oleh Ibnu Qayyim, ini tidak benar. Walaysa kama qala, tidak sebagaimana perkataan sebagian orang, ba'du man naqasa ilmuhu, tidak sebagaimana perkataan sebagian orang yang ilmunya kurang. Bagaimana perkataan mereka? Haddul judi badlul mawjud. Batasan dermawan itu ketika dia menyerahkan semua yang ada. Orang dermawan itu adalah kalau dia ngasih semua yang ada. Kata Ibnu Qayyim, ini tidak benar. Walau kana kama qala hadzal qail. Andaikan ini benar, lartafa'a ismus sarafi wat tabdzir. Berarti istilah israf dan tabdzir itu enggak berlaku. Berarti istilah israf dan tabdzir itu tidak berlaku. Wa qad waradal kitabu bidhammihima. Padahal Al-Quran telah menyebutkan celaan untuk sifat israf dan tabdzir. Wa ja'atis sunnatu bin nahyi anhuma. Dan hadis Nabi SAW telah melarang israf dan tabdzir. Nah. Wa idza kana as-sakha'u mahmudan, apabila dermawan itu sesuatu yang terpuji. Faman waqafa ala haddihi summiya karima. Apabila orang itu dermawan dan dia lakukan sampai pada puncaknya, itu disebut sebagai orang yang karim. Karim itu banyak memberi, pemurah. Makanya saking banyaknya dia memberi sehingga digelari sebagai orang yang karimun, pemurah yang mulia. Ya. Karim aslinya adalah banyak memberi, pemurah. Wa kana lil hamdi mustaujiba, dan dia layak untuk mendapatkan pujian.
Wa man qasara anhu kana bakhila. Sementara siapa yang di bawah batas itu maka dia orang yang bakhil. Wa kana lidzammi mustaujiba, dan dia layak untuk mendapatkan celaan. Ya. Wa qad ruwiya fi atharin innallaha azza wa jalla aqsama bi'izzatihi alla yujawirahu bakhilun. Dan disebutkan dalam sebuah athar bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kemuliaannya bahwa alla yujawirahu bakhilun. Allah taala tidak akan menerima, tidak akan mendekatkan orang bakhil kepadanya. Allah tidak akan mendekatkan orang bakhil kepadanya. Nah, coba kita lihat di footnote. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya fi Sifatil Jannah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Sifatul Jannah dari Anas secara marfu dengan sanad syadidud dha'f, sangat lemah. Dan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu dengan sanad dhaif juga. Disebutkan oleh Syalbani dalam As-Silsilah Ad-Dha'ifah. Tayyib. Sehingga berdasarkan keterangan Ibnu Qayyim, beliau ingin menyampaikan ini ya, bahwa di situ ada batas atas, ada batas bawah. Siapa yang melebihi batas atas, maka ini tindakan israf atau tabdzir. Ya. Tindakan israf atau tabdzir. Tindakan melampaui batas, berlebih-lebihan, atau mubadzir. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang israf. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyukai orang yang tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Kalau dia berada di bawah batas bawah, ya, maka ini bakhil. Dan orang yang bakhil jauh dari Allah. Sementara siapa yang berada di antara ini, fahuwa karim, dialah manusia yang mulia, yang dermawan. Dia banyak memberi tapi tidak israf, ya. Dan dia menahan sebagian tapi tidak sampai kondisi bakhil. Menahan itu biar tidak israf. Sebagaimana pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Ibadur Rahman. Ya. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Apabila orang itu berinfak, apabila ibadur Rahman itu berinfak, lam yusrifu, dia tidak melakukan israf. Walam yaqturu, dan dia juga tidak bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, namun dia infak di antara itu. Tidak berlebihan dan tidak pelit. Lalu beliau rahimahullah mengatakan, as-sakha'u naw'an. Sakha itu ada dua. Dermawan itu ada dua. Fa asyrafuhuma sakha'uka amma biyadi ghairik. Sifat dermawan yang paling atas adalah ketika Anda dermawan sampai tidak butuh apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dermawan tingkatan yang lebih tinggi adalah ketika Anda merasa sangat cukup dengan apa yang Anda miliki, sampai Anda tidak merasa butuh dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Wathani, yang kedua, sahauka bibadli ma fi yadika. Yang kedua adalah dermawan, tingkatan bawahnya adalah bentuk dermawan dengan memberikan sesuatu yang ada pada diri kita. Mengeluarkan apa yang kita punya. Baik. Saya sempat bingung ketika membaca ini ya tadi. Kenapa tingkatan yang pertama lebih tinggi dibandingkan tingkatan yang kedua? Tingkatan yang pertama itu orang lain punya apapun, sama sekali kita tidak punya keinginan untuk mendapatkannya. Sama sekali kita tidak punya keinginan agar diberi oleh orang itu.
Kalau tingkatan yang kedua, kita mengeluarkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, kata beliau, lalu Ibnu Qayyim menjelaskan, faqad yakunur rajulu min askhan nas wa huwa la yu'tihim syai'a. Terkadang ada orang, dia termasuk orang yang sangat dermawan, padahal dia nggak pernah ngasih apapun ke mereka. Tidak pernah ngasih apapun ke orang lain. Li'annahu sakha amma fi aidihim. Karena dia dermawan dalam arti sama sekali tidak mengharapkan, tidak punya keinginan untuk dikasih harta oleh orang lain. Wa hadza ma'na qauli ba'dihim. Dan ini sejalan dengan makna perkataan sebagian ulama, as-sakha'u an takuna bimalikin mutabarri'a wa an mali ghairika mutawarri'a. As-sakha'u an takuna bimalika mutabarri'an. Yang dimaksud dengan dermawan adalah an takuna bimalika mutabarri'a. Kamu tidak berat untuk menyumbangkan, memberikan apa yang menjadi hartamu. Wa an mali ghairika mutawarri'a. Dan kamu warok terhadap harta orang lain. Kamu warok terhadap harta orang lain. Tayyib. Sehingga unsur dermawan ada berapa? Ada 2. Unsur dermawan, unsur sifat dermawan. Yang pertama apa? Yang pertama, warok terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Warok terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Sehingga kita tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini unsur sifat dermawan yang pertama. Yang kedua adalah royal terhadap apa yang ada di tangan kita. Nah. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa sami'tu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu, dan aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan. Yaqul, beliau mengatakan, innallaha auha ila Ibrahim. Allah mewahyukan kepada Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Atadri limat takhadtuka khalila? Tahukah kamu wahai Ibrahim, mengapa aku menjadikanmu sebagai khalil? Kenapa aku menjadikanmu sebagai khalil? Qala la, kata Ibrahim, aku enggak tahu. Qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, li'anni ra'aitul ata'a ahabba ilaika minal akhdhi. Karena aku melihat kamu itu lebih bahagia ketika memberi daripada menerima. Aku lihat kamu itu lebih bahagia ketika memberi daripada ketika kamu menerima. Masya Allah. Oh, inilah yang dimaksud tadi perkataan Ibnu Qayyim. Ya. Itulah yang dimaksud perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya as-sakha, bentuk dermawan tingkatan yang lebih tinggi adalah ketika orang itu merasa warok terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Artinya apa? Dia bukan tipe orang yang senang untuk dikasih. Bukan tipe orang yang senang untuk dikasih. Bukan tipe orang yang senang mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Sebaliknya dia lebih senang untuk ngasih. Baik, kita dikasih sesuatu bahagia ya. Ketika kita dikasih sesuatu kita senang. Kita bahagia. Saat kita ngasih sesuatu, bagi orang yang dermawan, kita juga bahagia. Ya, bagi orang yang dermawan, dia akan bahagia. Nah, ada orang yang ketika menerima sesuatu, itu tidak lebih senang dibandingkan ketika dia memberi sesuatu kepada orang lain. Ya, makanya makna sakha yang tingkatannya lebih tinggi adalah ketika dia warok terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, dalam arti
Dia itu bukan tipe orang yang mengharapkan untuk dikasih orang lain. Bukan tipe orang yang bahagia ketika dikasih orang lain. Dia lebih bahagia ketika memberi daripada ketika menerima. Masya Allah. Itulah sakha yang tingkatannya lebih tinggi. Dan kata Ibnu Qayyim, wahadihi sifatun min sifatir Rabbi Jalla Jalalu. Dan ini termasuk salah satu di antara sifat Allah Ta'ala. Yang senang ngasih, Allah banyak memberi. Fa innahu yu'ti wa la ya'khud. Allah ngasih dan Allah tidak pernah mengambil. Karena Allah tidak butuh hambanya. Allah tidak butuh pemberian makhluknya. Allah enggak butuh. Wa yut'im wa la yut'am. Allah memberi makan dan Allah tidak minta makanan dari mereka. Wa huwa ajwadul ajwadin. Dan dia zat yang paling dermawan. Wa akramul akramin. Zat yang paling pemurah. Wa ahbul khalqi ilaihi manittasafa bisifatihi. Dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah yang meniru sifatnya. Sifat-sifat yang memungkinkan untuk ditiru oleh makhluk. Allah Jawad, Allah Karim, Allah Rahim, Allah Rauf. Itu adalah sifat-sifat yang mungkin ditiru oleh makhluk. Fa innahu karim. Allah itu pemurah. Yuhibbul karim. Allah mencintai makhluk yang pemurah. Min ibadi, di antara hambanya. Allah alim. Berilmu. Yuhibbul ulama. Dan Allah mencintai orang yang berilmu. Allah qadir. Kuasa. Yuhibbus syuja'an. Dan Allah mencintai para pemberani. Ya. Bukan tipe orang yang melempem, gampang penakut. Allah jamil. Allah itu zat yang maha indah. Yuhibbul jamal. Dan Allah mencintai keindahan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat As-Samad, Al-Ghani, yang dia enggak butuh makhluknya. Maka makhluk yang punya karakter, dia bukan tipe orang yang senang dikasih, mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain, itulah makhluk yang derajat dermawannya lebih tinggi. Karena karakter kita kan sebaliknya. Umumnya kita senang menerima pemberian, berat mengeluarkan pemberian. Sehingga kalau dikasih bahagia, ya. Sampai ada ungkapan wong Jawa dipangku mati. Maksudnya gimana Pak, wong Jawa dipangku mati? Ya orang wong Jawa tok, ya. Wong Sumatera, wong Kalimantan, orang-orang di tempat yang lain juga sama. Orang ketika dipangku, maksudnya dia dikasih layanan, dia dikasih sesuatu, menang dia, sudah. Pasti dia akan ngikut kepada yang ngasih. Ya. Nah, karena karakter orang, dia senang terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, orang yang suka ngasih kepadanya. Wa rawat Tirmidzi fi jami'ihi. Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Ini gurunya Imam Bukhari, ya. Muhammad bin Bashar. Salah satu gurunya Imam Bukhari dan juga gurunya Imam Tirmidzi. Haddatsana Abu Amir. Qala akhbarana Khalid ibnu Ilyas. An Salih ibni Abi Hisan. Atau Abi Hasan, ya. Qala, beliau mengatakan, Sami'tu Sa'ida ibn al-Musayyib. Aku mendengar Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, Innallaha tayyibun yuhibbut tayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik dan Allah mencintai yang baik. Nadhifun yuhibbun nadhafa. Allah itu suci dan Allah mencintai kebersihan. Karimun yuhibbul karm. Allah itu mulia, pemurah, dan Allah mencintai sifat pemurah. Jawadun yuhibbul jud. Allah itu dermawan dan Allah mencintai sifat dermawan. Fanadzifu akhbiyatakum. Karena itu sucikanlah, bersihkanlah tenda kalian. Wala tashabbahu bil yahud. Dan jangan tiru orang Yahudi. Qala,
Fadzakartu dzalika lil Muhajir bin Mismar. Kata Sa'id ibn Musayyib, aku pun ceritakan hadis ini kepada Muhajir bin Mismar. Lalu faqala, lalu beliau mengatakan, haddatsanihi Amir ibn Sa'ad an abihi radhiyallahu anhu. Aku mendapatkan hadis dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW dengan kalimat seperti itu. Illa annahu qal, hanya saja beliau bersabda, fanadhifu afniyatakum, sucikanlah afniyah kalian, ya, tenda kalian, kediaman kalian. Hadza haditsun gharib, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Khalid bin Ilyas yudha'af, ulama yang dinilai dhaif. Di footnote diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Bazzar, Abu Ya'la dan yang lainnya, sanadnya dhaifun jiddan, dhaif sekali. Wa qad afsahat Tirmidzi an illatihi, dan Tirmidzi telah dengan jelas menyebutkan ilahnya. Dan dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam Ilal Al-Mutanahiyah, hadza haditsun la yasih, hadis ini hadis yang tidak sahih. Nah, wa fi Tirmidzi, dalam hadis riwayat Tirmidzi di Kitabul Bir, beliau membawakan hadis, sanadnya tidak saya bacakan, langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan masyarakat. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil, dia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dan dekat dengan neraka. Wala jahilun sakhiyun, orang bodoh tapi dermawan, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, min abidin bakhil, dibandingkan seorang ahli ibadah namun orangnya bakhil. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil dan Uqaili dalam Ad-Du'afa, dan para ulama yang lainnya statusnya hadis yang tidak sahih. Kemudian Tirmidzi menyebutkan alasannya, hadis ini gharib. Kalau Tirmidzi menyebut hadis ini gharib, sudah pasti alamat dhaif. Aneh gitu ya. Beliau nyebut gharib, hadis ini aneh, itu sudah pasti alamat dhaif. La na'rifuhu min hadits Yahya bin Sa'id anil A'raj an Abi Hurairah. Saya tidak mengetahui jalur dari Sa'id bin Muhammad dan seterusnya. Ya, karena kita tidak punya pengantar ilmu hadis, mungkin agak berat ya. Intinya hadisnya adalah hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih, innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu ganjil dan Allah mencintai yang ganjil. Ya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, intinya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah hendak menjelaskan ya keutamaan orang yang dermawan dan celaan bagi orang yang bakhil, dan beliau menyebutkan beberapa hadis yang statusnya dhaif sehingga kita tidak sebut itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalaupun dijadikan sebagai motivator agar kita rajin untuk beramal, semoga atau beliau menggunakan itu dan itu tidak bermasalah. Namun tidak kita yakini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya mengenai sedekah. Kita semua tahu untuk zakat kriteria orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, mu'alaf, dan lain-lain. Apakah ketika kita bersedekah juga ada kriteria orang yang berhak diberi sedekah, atau boleh ke siapa saja sedekah diberikan? Jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah? Orang yang berhak mendapatkan sedekah, kriterianya yang pertama adalah seorang muslim yang dia
bukan orang fasik, sehingga dia bukan orang yang meninggalkan sholat atau suka berbuat maksiat dan seterusnya. Selama dua kriteria ini terpenuhi, maka sah untuk diberi sedekah. Dan dalam pemberian sedekah itu tidak harus memenuhi 8 asnaf sebagaimana yang disebutkan dalam masalah zakat. Karena zakat penerimanya telah ditentukan oleh Allah, untuk sedekah Allah kasih kelonggaran. Karena itu mengenai nominal sedekah bebas, boleh sedikit boleh banyak. Lalu kenapa diberikan kepada seorang yang muslim agar tidak dipakai untuk berbuat kesyirikan? Yang kedua, muslim ini harus muslim yang bukan orang fasik, agar tidak digunakan untuk kemaksiatan. Dan ini berdasarkan kesimpulan yang kami ambil dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan tentang orang yang layak untuk diberi zakat. Tidak selayaknya zakat itu diberikan kepada muslim yang fasik, yang dia bisa menggunakan harta itu untuk kegiatan kemaksiatan. Selama dua kriteria ini terpenuhi, silahkan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, saya seorang pegawai ingin sekali pindah tugas di tempat yang lebih halal insya Allah. Tapi dari kepala pusat belum bisa pindah atau mutasi karena masih dibutuhkan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon pencerahannya. Di tempat ini banyak syubhatnya dan bagaimana hukumnya sedekah dengan uang syubhat? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda berada di posisi yang banyak syubhatnya, sikap yang Anda lakukan insya Allah sudah tepat, yaitu meminta kepada atasan agar bisa segera dimutasi. Dan ketika di situ ada banyak syubhat, pertama yang harus Anda lakukan adalah berani bersikap tegas untuk tidak terlibat dalam kegiatan syubhat. Sehingga kalau Anda diminta untuk tanda tangan nota palsu, atau tanda tangan perjalanan dinas yang nggak jelas, atau tanda tangan yang lainnya, misalnya ya, di posisi Anda harus tanda tangan, Anda harus berani untuk menolak. Atau diajak berkegiatan yang nggak jelas, Anda harus berani untuk menolak. Atau misalnya dikasih di akhir tahun, ini sisa anggaran, tapi diwujudkan dalam bentuk sembako atau amplop yang dibagikan kepada karyawan. Anda harus berani untuk menolak. Sudah? Sehingga Anda batasi gaji yang Anda terima adalah gaji pokok sebagai seorang ASN atau seorang karyawan di perusahaan itu, di instansi itu. Lebih dari itu Anda nggak usah terima. Sampai akhirnya semoga nanti dikabulkan permohonan Anda untuk mutasi di tempat yang lebih nyaman, dan insya Allah tidak masalah. Ada salah satu teman, beliau tinggal di daerah Batang, Jawa Tengah ya. Yang beliau ini berada di dinas basah. Dinas sangat basah. Tapi ya, meskipun tangannya bersih tapi penghasilannya banyak yang kotor. Akhirnya beliau mengajukan mutasi dan dikabulkan ya pengajuannya, pindah kemana? Ke dinas perpustakaan. Masya Allah. Jauh sekali Pak. Dari dinas A, saya nggak perlu nyebut ya. Dari dinas A, pindah ke dinas perpustakaan. Perpustakaan daerah. Peluang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan sangat kecil. Hampir nggak ada. Dipindah ke situ. Dan kata beliau, saya merasa lebih nyaman di sini. Dinas perpustakaan. Mungkin bagi sebagian ASN, dia berharap bisa di dinas bahasa itu. Tapi beliau tidak mau, gak suka dengan lingkungan yang seperti itu. Ya. Banyak sekali hal-hal yang gak baik. Akhirnya walhamdulillah beliau dipindah ke dinas perpustakaan. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, Ustadz bagaimana dengan ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pendapatan? Kalau mau sedekah izin suami, tapi kadang suami bilang penuhin dulu kebutuhan keluarga, kalau ada lebih boleh disedekahkan. Paling 1 bulan sekali sedekahnya, nggak bisa setiap hari. Bagaimana Ustadz, apakah saya termasuk orang yang pelit? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Insya Allah tidak pelit. Dan usaha yang bisa Anda lakukan adalah dorong suami untuk bersedekah.
Terus kalau saya gimana? Tenang saja ya. Suami Anda surganya tinggi, Anda di mana? Nggak mungkin ketinggalan di bawah. Pasti nanti akan dikumpulkan bersama suami. Sehingga kadang ada seorang wanita yang dia ketakutan. Saya ingin dapat harta, saya ingin memiliki sesuatu. Akhirnya dia kadang ngambil harta suaminya nggak izin, dengan niat agar bisa bersedekah. Atau dia bekerja sampai menelantarkan kewajiban di rumah, dengan niat saya ingin bisa haji, saya ingin bisa umroh dengan uang saya sendiri. Posisi wanita dengan kodrat di mana beliau sebagai ibu rumah tangga, ngurusi anak, ngurusi rumah dengan maksimal, sehingga tidak perlu berkholwat, tidak perlu ikhtilat, tidak perlu melakukan aktivitas sebagaimana layaknya lelaki. Insya Allah lebih sesuai dengan tabiatnya. Kalaupun masalah kalah amal dalam masalah harta, ketika suami Anda rajin bersedekah, royal, banyak memberikan sesuatu kepada orang lain, dia dapat pahala. Semakin meningkatkan derajatnya di surga. Tidak mungkin istri ketinggalan di bawah. Karena yang namanya wanita, ketika dia berhak untuk dapat surga, menjadi seorang yang taat kepada suaminya, melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha." Ketika wanita itu melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suaminya, dakhalat al-jannata min ayyi babin sya'at. Maka dia boleh masuk surga dari arah pintu manapun, tinggal milih. Ya, karena memang kemampuannya wanita seperti itu. Beda dengan lelaki, dia punya tanggung jawab untuk memberi nafkah, dia punya tanggung jawab untuk membayar zakat kalau dia punya tabungan, dia punya tanggung jawab untuk apalagi berjihad jika ada jihad. Lupa amalnya lebih banyak. Tapi istri orang yang saleh dan dia mendukung suaminya untuk semakin tinggi derajatnya di surga, nanti dia akan dikumpulkan bersama suaminya. Ya. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha, pada waktu beliau mengalami haid saat haji, ditenangkan oleh Nabi SAW. Padahal Aisyah itu nangis. Saya kehilangan banyak kesempatan di tanah suci ini untuk beribadah karena lagi haid. Namun ditenangkan oleh Nabi SAW. Dzaka syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan untuk semua putri Adam. Hal yang normal. Ridha terhadap keputusan ini bagian dari bentuk ridha kepada ketetapan Allah. Dan itu amal ibadah tersendiri. Ya. Dan beliau tidak kemudian meminta Aisyah, nanti kamu gantikan dengan amal ini biar bisa menyaingi para lelaki dalam beramal. Tidak. Karena memang kodratnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang mengirimkan 2 pertanyaan, tetapi saya pilih satu saja, Ustadz. Pertanyaannya, sudah menjadi rahasia umum kalau ada sebagian orang memanfaatkan situasi dengan menyediakan jasa pembuatan skripsi untuk mahasiswa semester akhir. Biayanya tergantung seberapa cepat pembuatan skripsi. Bagaimana hal ini menurut fikih, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Tolong bedakan dua ini ya. Yang pertama, membantu orang untuk melaksanakan tugas. Yang kedua, membuat karya untuk orang lain. Kalau dia sifatnya hanya membantu orang menyelesaikan tugasnya, insya Allah tidak masalah. Misalnya, dalam sebuah TA itu unsurnya kan banyak ya. Unsurnya apa saja? Oh, misalnya perhitungan olah data. Atau yang lain adalah membuat desain gambar. Unsur yang lain misalnya membuat editing bahasa dan seterusnya. Kalau seperti ini insya Allah tidak termasuk membuatkan karya untuk orang lain. Sehingga mahasiswanya tetap berkarya, ide-ide dari dia yang bekerja, tapi untuk sub kegiatan tertentu diberikan kepada orang lain sebagai bentuk jasa.
Misalnya, dia skripsinya misalnya? Skripsinya adalah penelitian tentang benda A. Tapi dia nggak pintar gambar. Lalu disubkon ke yang lain. Tolong gambarkan benda ini. Dia pintarnya dari sisi kimianya, tidak pintar dari sisi fisikanya. Perhitungan kimianya dia yang lakukan, dan skripsinya skripsi kimia. Sah-sah saja. Seperti ini insya Allah boleh. Tapi kalau jasa pembuatan skripsi itu dia yang membuatkan karya, lalu di atas namakan orang lain, ini kedustaan. Seperti ini, kedustaan. Ada salah satu teman ya, beliau aparat. Dan beliau kuliah di UGM, ambil doktoral, jurusan teknik elektro kalau tidak salah. Jadi doktor teknik elektro, tapi aparat. Direkrut di salah satu aparatur negara. Seniornya ketika ingin naik jabatan harus melakukan penelitian. Yang suruh neliti orang ini, teman saya ini. Akhirnya dia buat sebuah paper gitu, penelitian untuk alat tertentu. Diterima, dikasihkan ke seniornya, naik pangkat dia seniornya. Nah, kayak gini tidak boleh. Ini karya orang, tapi di atas namakan orang lain. Tapi kalau bantu misalnya, saya punya tugas ini, kemudian saya yang kerjakan, lalu dibantu oleh mahasiswa, kan biasanya kayak gitu ya. Akhirnya oleh kampus itu dijadikan sebagai proyek. Ada profesor punya proyek, kemudian dia meng-hire mahasiswa yang mau S2, ini bisa dijadikan sebagai bahan tesis. Dari satu proyek itu ada 5 sub yang bisa dijadikan sebagai bahan tesis. Akhirnya ini lulus S2 dengan sub-sub proyek tadi. Dan itu hal yang umum ya di kampus, dan itu legal di dunia kampus. Meskipun nanti karya satu proyek ini milik dosen, tapi subnya milik mahasiswa. Wallahu a'lam. Berikutnya, di sekolah anak saya diadakan kompetisi ilmiah yang disponsori oleh bank konvensional. Anak saya bersekolah di sekolah Islam. Bolehkah anak saya mengikuti kompetisi tersebut? Jazakumullahu khairan. Ulama khilaf dalam masalah ini ya, terkait hukum menerima hadiah dari bank bukan karena kita sebagai nasabah. Ya, contohnya tadi sponsor atau CSR dari bank ya. Bank ngasih dana sosial ke masyarakat, lalu ada orang yang menerimanya. Ada 2 pendapat, ada yang sebagian mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan kalau Anda mengambil pendapat yang mengatakan boleh, ya, maka insya Allah tidak masalah jika anak Anda ikut dalam perlombaan itu, kemudian jika menang mendapatkan hadiah dari sponsornya. Wallahu a'lam. Cukup? Izin bertanya. Oh, satu lagi, baik, silakan. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Ada orang tua yang mempunyai 3 anak perempuan dan memberikan wasiat bahwa pembagian warisan untuk anak-anaknya yang wanita semua, dikarenakan pemberian hibah antara anak-anak perempuan ada perbedaan yang signifikan. Maka warisan bagi anak perempuan yang sudah mendapatkan hibah lebih banyak daripada anak-anak perempuan yang lain, maka hak warisannya akan dikurangi. Apakah wasiat tersebut diperbolehkan? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jika orangnya masih hidup, wasiat itu kan dilakukan ketika masih hidup ya. Jika orangnya masih hidup, maka hibahnya tolong dikoreksi. Yang sudah dikasih hibah lebih banyak, kemudian ada yang dikasih hibah lebih sedikit, tolong yang dikasih hibah lebih sedikit ini ditambahi. Sampai ada pemerataan. Karena semua anaknya perempuan. Selanjutnya, sisa hibah nanti silahkan dibagi sesuai dengan pembagian warisan. Sisa hibahnya silahkan dibagi sesuai dengan pembagian warisan. Dan tidak perlu diatur untuk pembagian warisan. Sehingga nggak perlu buat wasiat. Nanti saya wasiatkan agar warisan A dapat sekian. Sudah, Allah sendiri yang bagi. Allah sendiri yang membagi warisan. Sehingga kita tidak perlu mengaturnya. Biarkan kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau yang bersangkutan sudah meninggal, yang bisa kami sarankan adalah
bagi saudara yang mendapatkan hibah lebih banyak, tolong kasihkan sebagian kepada saudaranya yang lain sampai terjadi pemerataan. Karena hibah itu wajib adil. Apalagi ini semuanya anak perempuan. Ya. Artinya karena jenis kelaminnya sama maka harus merata. Kemudian jika masih ada sisa, maka sisanya dibagi berdasarkan hukum warisan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.